Shalom dan salam damai semua. Saya Noel dan merupakan alumni CSG yang baru masuk first year. Hari ini saya kena bagi peluang untuk memberikan sharing dalam CYC ataupun Catholic Student Group Youth Camp edisi 2.0. Ada beberapa soalan saya akan bagi sebagai guide untuk sharing kita pada kali ini. Saya jadi macam si Kelly, sudah buku-buku saya. Makin tua makin tidak lah ini coba. Soalan yang pertama, apakah maksud pelayanan bagi Anda? Oke, maksud pelayanan bagi saya sendiri, pelayanan ini merupakan salah satu cara untuk kita berbagi kasih antara satu sama lain. Pada pendapat saya, if I want to share my love with somebody or something, macam sebagai homili pula kan, sebagai contoh macam mana Tuhan dia berbagi kasih, cara dia berbagi kasih dengan semua orang adalah dia serve kan. Begitu juga lah dengan, bukan juga maksud saya pun begitu, tapi secara general lah bagi saya memang begitulah. Oke, soalan yang kedua, dia terus bergabung nih. Apakah cabaran dalam pelayanan dan bagaimanakah untuk mengatasi cabaran tersebut? Kalau saya mau kasih cerita semua cabaran dalam pelayanan sepanjang saya melayani di DMS, astaga, saya bilang 5 menit pun udah habis nih. Jadi secara kesimpulan dia kan, bagi saya cabaran merupakan dia suatu jenis gangguan untuk kita deliver kita punya love, macam mana kita sharing kita punya love antara satu sama lain. Dan cara saya untuk mengatasi cabaran kan dia datang dalam berbagai bentuk masalah-masalah dia. Tapi bagi saya yang paling penting sekali ialah jangan pernah berhenti berharap dan jangan pernah berhenti percaya dalam mukjizat berdoa. Kita harus percaya bahwa mukjizat itu nyata. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Itu sih sharing saya pada kali ini. Oh ya, kepada semua peserta CYC dan juga kepada LP, tahniah karena memberikan satu gambaran baru kepada CYC dan juga kepada junior-junior. Saya beserta dengan alumni-alumni yang lain, kami harap dapat berjumpa dengan kamu di program-program akan datang secara bukan lagi atas talian lah. Itu saja daripada saya. Stay safe everyone. Thank you. God bless you. Hai, shalom semua, apa kabar? Nama saya Kenneth Eusebius dan saya merupakan pelajar tahun Manada. Saya merupakan alumni CSG GMS tahun 2019. Oke, untuk sharing kita hari ini, sharing saya yang pertama dia melibatkan dengan apakah pelayanan bagi Anda semua. So, bagi saya pelayanan secara pribadi saya mengatakan dia merupakan satu pelengkap dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya ingat waktu itu waktu asasi transition mau pergi degree. Saya katakan kepada diri saya tidak mahu melayani, saya tidak mau terlibat dalam apa-apa yang berkaitan dengan pelayanan. Masuk hari pertama, saya oke. Seminggu kemudian, 2 minggu, 3 minggu, saya rasa kosong. Saya rasa sesuatu yang tidak kena dengan diri saya, macam bukan saya yang sebenar. Sampai satu saat di mana saya merasakan saya terlalu stres dengan bebanan pelajaran, dan malam itu saya tahu ada persekutuan doa. Jadi apa yang saya lakukan? Saya turun, pergi ke persekutuan doa, dan saya nampak seorang senior dan saya peluk. Saya peluk dia ketat-ketat, saya katakan saya stres. Dan mulai itu saya dapat rasakan kembali segala warna-warna kehidupan, suka duka, gembira, tawa mesra, dan membuatkan itu hidup saya lebih bermakna. Bermula pada sana saya mengatakan saya ingin teruskan dalam pelayanan, dan sehingga kini saya masih melayani. Soalan sharing yang kedua dia berkait rapat dengan cabaran pelayanan dan apa yang saya lakukan untuk menangani. Bagi saya cabaran pelayanan,
saya bahagikan kepada 4 lah. Emosi, wang, masa, dan tenaga. Namun suka saya selipkan bahagian emosi lah. So cabaran mengenai emosi, ada suatu ketika di mana saya saya ambil cerita berkaitan dengan final year. Kita semua tahu final year lazim dengan final year project. Kebanyakan kursus menyediakan satu sahaja final year project. Bagi kursus saya, kami ada 2 final year project, dan saya merupakan pelajar kejuruteraan lah 2 project. Dan masa itu saya juga melayani sebagai seorang exco dalam CSG dan exco dalam CSC. Cerita dia begini. Bermula pada hari Jumaat dan berakhir pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu sebenarnya pada pagi itu kita ada confession untuk persiapan Natal. Dan pada waktu malam kita ada student mass untuk persiapan menghadapi peperiksaan bagi pelajar kampus. Namun pada student mass itu juga disertai oleh para carolers. Pengutusan untuk para carolers bermakna misa itu gabungan antara kampus dengan umat luar. Jadi ceritanya begini. Pada hari Jumaat, ketika saya sedang bertungkus lumus ingin menyiapkan tugasan final year, pada waktu tengah hari saya dikejutkan di mana bapak saya dihantar ke hospital karena dia mengidap penyakit jantung. Jadi pada waktu itu saya gelabah. Dan pada waktu malam ada satu adegan di mana saya dengan exco kami bergaduh, menyebabkan suasana kami antara 7 orang menjadi renggang. Dan pada hari esok, dengan emosi yang telah saya rasakan, stres tadi, bapak masih di hospital, hubungan antara exco renggang. Pada malam itu yang saya rasakan selepas waktu pengutusan, Father memanggil saya siapa yang mengetuai student mass. Jadi saya tampil ke hadapan dan semua umat mata ke tempat saya. Saat itu muncul sahaja saya, Father memarahi saya depan semua orang yang ada. Saya secara personal rasa saya jatuh. Saya mau berhenti melayani. Namun apa yang membuatkan saya untuk terus melayani? Yang pertama adalah doa. Yang kedua, Roh Kudus. Dan yang ketiga, saya suka katakan ini, rekan-rekan CSG saya. Semua mereka sentiasa support saya. Karena dalam pelayanan saya percaya setiap diri Anda semua ada Yesus dalam diri Anda. Jadi bersama kita membangun. Sekian, terima kasih. Hai kamu semua, shalom kamu. Saya harap kamu semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan bagi yang belum kenal saya, nama saya Lona. Saya berasal dari Sandakan dan saya baru juga jadi alumni YMS yang tahun lalu. Jadi saya mau say thank you juga kepada pihak pengajar CYC sebab bagi saya peluang untuk bersama-sama kamu dalam sesi perkongsian. Jadi dalam sharing kita kan ada 2 soalan betul saya akan bagi. Untuk soalan pertama dia, apakah arti atau makna pelayanan kepada Anda? Jadi kalau secara pribadi lah untuk saya kan pelayanan itu adalah sesuatu yang saya lakukan untuk Tuhan begitu. Kalau secara pribadi untuk saya, pelayanan itu adalah sesuatu yang saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan begitu. Pada bila-bila masa saja dan di mana saja pun saya berada. Dan bagi saya yang paling penting lah bagi saya kan dalam pelayanan itu adalah kasih. Ada satu pesanan Pope Francis yang saya mau kongsikan kepada kamu semua. Dia berbunyi begini, the river never drink its own water, the trees never eat its own fruit, the sun never shines for itself,
and the flowers never gave out fragrance for themselves. Dari pesanan di sini, dari pesanan Pope Francis itu kan, bila saya renungkan, itulah arti pelayanan yang sebenar. Saya tidak pernah hidup untuk diri saya sendiri, melainkan untuk Tuhan. Oke, jadi untuk yang soalan kedua dia tuh, apakah cabaran yang cinta? Kalau dalam pelayanan, cabaran yang paling utama bagi saya adalah diri saya sendiri. Sebab saya ada banyak kelemahan dan kekurangan yang buat saya selalu jatuh Dan yang paling teruk dalam diri saya adalah saya selalu cepat putus asa. Contoh dia, bila saya jatuh begitu kan, terus saya rasa macam tiap payahlah, macam yang tuh saya cakap dengan Tuhan begini, Tuhan, saya rasa saya malu sudah mau berdoa sama kau atau mau teruskan pelayanan. Saya malu sebab saya rasa tidak juga saya pandai jadi bagus-bagus, kesakit hati kau adalah begitu. Terus lepas tu saya kasih biar diri saya macam jatuh sengsara. Kalau macam sampai satu tahap yang contoh lah kan, kalau time tu kan macam saya ada kerinduan atau keinginan betul mau berdoa, tapi saya halang diri saya begitu dari buat begitu. Sebab saya rasa macam I don't deserve it, macam tidak layak begitu. Memang pun tidak layak, soalnya berdosa. Tapi bila saya sharekan apa yang saya alami ini kan kepada satu orang sister kan, simple saja dia tanya saya balik, tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang menghukum kan, dia bilang. Jadi itu saya tersedar dari situ yang Tuhan sentiasa mengasihi saya begitu, bukan saya saja, kita semua begitu. Dan ada satu kawan, bila dia tahu situasi saya begini, dia tegur, Lona, dia bilang, berdosa tuh bila kau buat begitu, dia bilang. Sebab macam kau tidak, macam seolah-olah kau tidak percaya yang cinta kasih Tuhan untuk kau begitu. Boleh dikatakan situasi dia macam menyerupai Yudas Iskariot, begitulah, dosa putus asa begitu. Jadi macam mana saya mengatasi itu semua? Satu, saya selalu kasih diri saya dengar lagu-lagu rohani lah begitu, supaya macam saya rasa lebih tenang. Lepas tu saya selalu macam berdoa yang singkat-singkat. Tidak semestinya berdoa yang duduk dulu macam begini baru boleh berdoa, mau pergi gereja kah, pergi chapel kah, atau pergi bilik. Tidak. Sebenarnya kalau bagi saya, tidak kira dimanapun saya berada atau apapun kerja yang saya sedang buat time tu kan, kalau macam saya ada keinginan untuk berdoa kan, tapi disebabkan kesibukan masa, singkat saja doa saya. Selalu saya cakap, Tuhan bagi saya kekuatan, ataupun kadang-kadang saya cakap, Tuhan ubahlah saya, begitu. Yang simple-simple lah saya punya doa, simple saja yang tidak panjang begitu. Ataupun kadang-kadang saya tarik nafas terus saya sebut nama Yesus begitu, sebab dia tetap doa juga. Sebab saya rasa kalau saya cakap banyak benda berjela-jela pun, saya rasa Tuhan yang lagi tahu apa yang saya perlukan. Jadi itulah saya punya doa, selalunya singkat saja. Begitulah cara mengatasi kalau dari saya, berdoa dengan singkat tapi macam dengan penuh harapan begitu. Jadi sebagai penutup sharing nih kan, kalau untuk kawan-kawan, bila macam kita ada rasa mau putus asa begitu, teruskan berdoa. Ya, saya tahu sakit, terutamanya bila lepas kita jatuh kan, terus macam mau berdoa lagi sakit batu hati begitu. Tapi iman itu bukan kita punya emosi, bukan kita punya perasaan, tapi iman itu iman kita tuh sebab kita percaya yang Yesus ada begitu, dan dia tetap akan ada. Tidak kira apa yang berlaku dan apa saja yang kita rasa, kita percaya dia tetap ada. Itulah iman, sebab memang Yesus betul-betul hadir untuk kita. Jadi kalau sharing saya singkat, dan bukan lagi singkat, macam terlebih panjang pula nih, kio penganjur teruskan berdoa, dan itu jalan dari saya. Stay safe kamu, dan jangan lupa pakai mask, dan jaga jarak kamu dimanapun kamu berada. Bye.